qadarullah suatu hari suami saya diundang untuk menghadiri Amazing Muharram di Gedung Menara 165. Malamnya pulang dari acara itu, beliau cerita, Mah, ternyata ponakan kita hebat, Mah. Jadi kita wakafin nama dia aja ya. Waktu itu, subhanallah, gemetar saya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kasih sayang dan perlindungan yang sempurna kepada antum semuanya sekeluarga. Alhamdulillah, kata UFK hari ini edisi spesial, dan edisi spesial ini tentu paling banyak ditunggu-tunggu orang karena paling banyak orang yang pingin dapat cerita asli tentang Cinta Quran Center. Biasanya saya selalu cerita di setiap pengajian, ada orang loh yang wakaf tanah 5.000 meter di sektor 9, itu nilainya hampir ratusan miliar. Nah, pingin tahu kan cerita aslinya? Bahkan saya pernah cerita juga kan, beliau setelah berwakaf, gak lama kemudian wafat. Nah, pingin tahu kan cerita aslinya? Nah, hari ini saya khusus mengundang istri dari almarhum Haji Hamsuk Santawijaya, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir ke tengah kita di Kata UFK edisi spesial Ibu Hajah Ida Farida. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih udah datang di Masjid Al-Fatih dan mau ngobrol-ngobrol sore ini. Banyak yang nanya, masa sih ada orang wakaf sampai Masya Allah ya, bisa kebayang kalau di sini tanah itu sekarang sudah 15 juta, sekitar 15 sampai 20 juta semeter. Kalau itu diuangkan, itu ratusan miliar. Itu sehat nggak sih orangnya gitu ya? Ada yang wakaf sampai ratusan miliar. Nah, orang pingin tahu dan kenapa pula mau mewakafkan kepada Cinta Quran, kepada Fatih Karim. Kan banyak ustadz-ustadz lain. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada ustadz-ustadz lain. Tapi kenapa mewakafkan uang sebanyak itu ke orang yang ya siapalah Fatih Karim ini gitu kan. Nah, teman-teman di sini pingin tahu, pingin dapat ceritanya utuhnya, awalnya gimana kisahnya sampai akhirnya tergerak untuk berwakaf. Gitu, Bu Hajidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat cinta Quran se-Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kami diundang oleh tim UFK untuk diwawancara oleh Ustadz Fatih Karim. Sebenarnya boleh saya cerita dari awal. Awalnya ini jadi karena saksi hidup kan langsung. Iya. Istri dari wakif, Masya Allah. Iya. Almarhum ini Bapak Haji Hamsuk Santawijaya sebenarnya masih uwa. Iya. Jadi adiknya suami itu punya anak ya, Bapak Fatih Karim, Ustadz Fatih Karim ini. Tapi memang karena waktu belum dipertemukan ya kita nggak kepikiran. Iya. Iya. Sementara beliau itu orangnya terencana banget gitu, kalau sangat terencana dari mulai pertama menikah dengan saya waktu itu bahwa saya sebelum pensiun harus menikahkan anak pertama dulu. Jadi alhamdulillah di ijabah Allah sebelum pensiun sudah menikahkan anak pertama. Kemudian yang kedua, nah yang kita dua ya, titipan Allah ada diberi titipan Allah 2 anak, dan beliau itu sampai karena terencananya dari usia anak-anak masih kecil itu ada yang 10 tahun, ada yang udah 20 tahun udah ini diberi dihibahkan supaya nanti katanya udah kalau saya meninggal nggak ini lagi, nggak ribet lagi. Jadi masing-masing udah hibah ini. Setelah beliau pensiun, beliau akhirnya kan pensiun tuh alhamdulillah tidak sampai power syndrome ya. Kemudian beliau ingat
hadis Rasul, pesan Sallallahu Rasulullah alaihi wasallam. bahwa ketika seorang itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Putus. Hanya 3 perkara, kecuali 3 perkara ini. Beliau ingat 3 perkara itu adalah mungkin sahabat cinta Quran udah tahu semua, yaitu satu, pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan. Anak yang soleh kita sedang membentuk, Allah juga yang nanti akan menginginkan bahwa semoga kita mencari anak yang soleh, tapi masih kita dalam didikan ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga ya, ada beberapa ilmu tapi tidak begini, ya mungkin ilmunya banyak, ilmu dunia ya. Jadi yang harapan terakhir itu adalah sedekah jariyah. Kebetulan beliau itu ya punya tanah ini, dia sebenarnya dari sedikit-sedikit sih orang-orang masyarakat Betawi kan ada yang 1.000, ada yang 150, ada yang mau hitanan anaknya dijual, ada yang pengen anaknya ribet pengen punya motor dijual sedikit. Jadi akhirnya alhamdulillah sampai 5.000 meter. Dikit-dikit jadi 5.000. Sampai 5.000. Kemudian karena beliau tadi teringat tadi Rasul, dia pengen wakaf. Dia merasa ini buat apa lagi saya ini, kan katanya untuk makan sehari ya cukup ini ya, makan berapa sih? Kita cuma sepiring itu 3 kali, jadi kayaknya, dan itu pun karena dia pola hidupnya sederhana, tidak sangat banyak, sederhana. ya, sangat sederhana, tidak banyak berpikiran pengen yang nggak punya mobil mewah, nggak ada sama sekali. Saya salut banget beliau itu. Jadi akhirnya tadi dia terpikir untuk mewakafkan sekitar beberapa tahun sebelum ini. Kemudian dipanggil beberapa lembaga yayasan yang terkenal di ini. Di waktu Indonesia. itu ya udah terkenal, udah trust banyak lah. Benar-benar jadi dipanggil, terus kita kita tawarkan ini bisa nggak mengelola ini dengan wakaf. tanah ini, karena kami pengen punya wakaf jariyah. Kemudian kebetulan lembaga ini sudah memang karena udah dari tahun besar, ya. Iya, dari tahun sebelum 1900 berapa gitu. Kayaknya 1995 kali ya. Jadi itu mulai menit sampai akhirnya pas kita mau berniat itu sudah ada pusatnya di Sawangan Parung lah. Itu udah rumah sakitnya punya. Jadi Qadarul menolak. Kami sudah punya pusat ini, jadi menolak. Ada juga beberapa ustadz menolak. Akhirnya kita ya udah, kita berdoa sama Allah, kita pengen punya wakaf jariyah gitu ya. Jadi seiring dengan waktu itu kita berdoa, rupanya ada salah satu ponakannya yang berdoa juga. Ponakannya yang punya jamaah di Bintaro berdoa ingin punya pesantren di Bintaro. Sementara ada uaknya yang dia pengen mewakafkan cari nazir, tidak ketemu. Jadi dengan doa, yang satu berdoa pengen dapat nazir, yang satu berdoa pengen punya pesantren, dipertemukan Allah lah di situ. Qadarullah, suatu hari suami saya diundang untuk menghadiri Amazing Muharram di Gedung Menara 165. Benar saya juga ada acara, saya nggak hadir waktu itu. Cuman malamnya pulang dari acara itu, beliau cerita, Mah, ternyata ponakan kita hebat, Mah. Jadi kita wakafin nama dia aja. Waktu itu, subhanallah, gemetar saya, Masya Allah. Oh, sebenarnya ternyata Allah mengijabah doa-doa kita dan mengijabah doa ponakannya, Ustadz Fatih Karim. Jadi saat itu, alhamdulillah, kalau Papa tergerak begitu. Jadi gimana ininya kelanjutnya? Kita panggil aja, saya bilang gitu. Gini, kita pengen tahu seberapa yang dia ini ya, yang supaya kita trust. Kalau kita wakafin dia, kita kan harus tahu kondisi dia. Namanya seorang uak kepada ponakannya tuh kadang-kadang underestimate. Bagaimana Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kita punya trust dulu kepada Ari ini, nama ponakan ini ya. Akhirnya dipanggil, setelah dipanggil bahwa menyampaikan niatnya,
Kemudian ya mungkin bagaimana terkejut juga mungkin Ustaz Fatih Karim menerimanya. Kemudian beliau almarhum suami meminta, kalau gitu presentasikan kamu apa yang rencana kerjamu, program-programmu seandainya ini diwakafkan padamu, katanya. Terus akhirnya beberapa hari kemudian dengan timnya datang terus menjelaskan dengan presentasi dengan ininya menjelaskan. Nih, waktu itu beliau tuh terpikir mau wakafkannya sebagian aja. Separuh lah kan, ini kan 5.000 namanya. Dia dari sedikit-sedikit punya sampai 5.000 terus udah itu. Tapi ingat lagi kisah tentang ada seorang yang mewakafkan sedekah sesuatu yang pengen punya rumah di surga. Tapi karena dia tidak semuanya diberikan, jadi ternyata waktu itu diperlihatkan rumahnya itu ada dindingnya yang masih bolong. Ada yang kurang jendelanya, jadi kenapa? Oh, karena kamu wakafnya cuma sebagian, tidak semuanya. Jadi akhirnya kita niatkan lagi, luruskan bahwa wakafnya seluruhnya. Allah. Subhanallah. Jadi akhirnya diniatkan seluruhnya, diberikan semua. Tentunya tidak sedikit godaan ya. Banyak beberapa temennya yang bujuk, wah Pak, ini bikin klaster aja Pak. Bisa jadi apartemen. Ya, bisa jadi apartemen, bisa jadi kalau klaster berapa rumah, satu rumah aja berapa miliar. Jadi Bapak, wah, terus Bapak terpikir, buat apa juga katanya. Saya udah tua, udah pensiun, udah tua, untuk makan cukup. Yang saya belum punya itulah rumah di surga. Persiapan bakal saya kembali kepada Allah. Subhanallah, Allah menggerakkan hati suami saya. Alhamdulillah, dengan godaan-godaan itu, alhamdulillah kuat imannya. Tetap dia pengen mewakafkannya. Jadi waktu itu akhirnya berapa bulan setelah itu sakit, waktu sakitnya di Medan, bukan di sini, di Medan, sakit sampai 2 minggu di ICU. Qadarullah masih Allah mengembalikan lagi, bisa sehat kembali pulang ke sini ke Jakarta, ke Bintaro lagi. Setelah itu 2 bulan drop lagi, dibawa ke rumah sakit Fatmawati, tapi qadarullah tidak tertolong. Allah mengambilnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelimat ininya. Jadi kemudian akhirnya kami sebagai ahli warisnya melanjutkan wasiat beliau, niat beliau untuk wakaf, dan kita rundingan lagi bagaimana pelaksanaan wakafnya, bahwa supaya kita panggillah ini dari KUA supaya ini akte yang kebetulan ini aktenya atas nama saya, jadi lebih mudah untuk ininya. Dari kata dari KUA tim ininya, ini Bu udah mudah karena Ibu udah nama Ibu, jadi mengembalikan akta, jadi itu sertifikat hak milik langsung bukan ke keponakan. Jadi kita bukan wakafnya bukan antara wak dengan ponakan ya. Profesional. Wak profesional, wakafnya adalah kepada Yayasan Cinta Quran. Jadi murni bersih. Tidak ada di situ nama Fatih Karim dan dia tidak berhak mewarisinya. Itu. Sehingga di dalam akte wakaf itu pun jelas bahwa yang menerima Yayasan Cinta Quran tidak berhak anak keturunannya Fatih Karim untuk mewarisinya. Demikian, mungkin ada lain. Iya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau mungkin teman-teman punya tanah 5.000 meter dengan harga katakan 10 juta saja, maka itu nilainya adalah 50 miliar. 50 miliar itu kalau di Bintaro, rumah yang asli, itu teman-teman bisa beli sekitar 20-30 rumah di sini. Bayangkan kalau disewakan bisa jadi apa? Tiap bulan akan menghasilkan. Satu rumah itu biasanya sewa di sini di atas 50 juta setahun. Bayangkan kalau punya 50 rumah, 50 jutanya kali 50 rumah setahun. Bayangkan bisa dapat apa? Sekian setengah miliar setahun. Tapi Masya Allah, beliau ini orang yang cerdas. Almarhum ini orang yang cerdas. Seperti kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Saya masih ingat banget, itu ngasih sertifikat wakafnya, itu tanahnya itu, surat tanahnya itu di bawah pohon,
sebelum gedung-gedung ini jadi bertingkat seperti ini di bawah pohon, di situ ada pohon jati. Itu ingat banget beliau bilang begini, wakafkan tanah ini, tolong dibangunkan pesantren penghafal Quran. Itu beliau bilang langsung ke kuping saya, kayaknya nggak akan lama lagi. Itu yang membuat ya Allah Robbi, kok ngomongnya begini? Rupanya benar, Wak. Ternyata nggak lama dari situ wafat. Indah banget. Bisa kebayang teman-teman ya, kalau kita main bola, itu udah kelihatan jamnya tinggal 15 menit lagi kita bisa nyetak gol. Nah beliau ini begitu, sudah menjelang sakaratul mautnya, sudah menjelang kayak terasa. Beliau tuh udah terasa, ini udah gak lama lagi aku, udah harus cepat take action. Harta yang paling aku cintai langsung aku berikan. Dan masalahnya bukan, mungkin teman-teman mengira bahwa oh iyalah kepada ponakannya, gak sembarang. Yang pertama, ponakannya layak apa enggak? Yang kedua, kenapa kepada ponakannya? Berarti trustnya kuat, berarti percaya. Kenapa percaya? Karena ada bukti. Dan yang ketiga, memang doa. Bayangkan saya banyak ngisi teman-teman semuanya di Bintaro ini, selalu doa itu sambil nangis. Doanya sambil nangis, itu kalau di dalam taksi karena dulu belum punya mobil, doa. Ya Allah, Robbi, di Bintaro keren banget ya Allah, tapi nggak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Bintaro ini mahal, tapi nggak ada yang mustahil. Bintaro ini mahal, tapi nggak ada yang mustahil. Ya Allah, hamba pingin banget punya rumah tahfiz di Bintaro ini ya Allah. Ternyata diberikannya bukan dari orang lain, dari almarhum sendiri. Masih ada hubungan darah. Dan yang luar biasanya rupanya, waktu Fatih Karim ini ngisi pengajian di Masjid Raya Bintaro, beliau ada pakai topi, ngendep-ngendep di belakang, sembunyi. Untuk menyaksikan nih orang benar nggak bisa nggak kira-kira kalau dikasih wakaf. Beliau kan orangnya suka ngetes. Jadi beliau tuh duduk di belakang, saya tuh nggak ngelihat, pas ngeliat dulu, kok kayaknya saya kenal yang duduk di belakang. Rupanya beliau ngelihat dan qadarullah pada saat kajian itu jamaah lagi rame-ramenya. Jadi makin bertambahlah trust beliau itu. Dan akhirnya beliau mewakafkan tanah dan waktu itu yang lebih ngeri lagi, kan diwakafin cuma tanah. Nggak dikasih uang misalnya kan, kalau misalnya diwakafin dan uang 50 miliar untuk pembangunan mungkin enak. Tapi beliau itu cuma tolong bangunkan. Setelah itu yang diwakafkan, yang dinazirkan itu kan bingung. Wakaf tapi duit dari mana ngebangun? Ini di Bintaro loh, perizinan aja per meter ini 5 juta. Bagaimana bayarnya? Kemana mintanya? Lagi-lagi Allah lagi. Ya Allah ya Rabbi, mohon pertolonganmu ya Allah. Nggak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Masjid selesai. Masjid selesai, doa lagi. Ya Allah mohon pertolonganmu ya Allah. Gedung Santri Putra selesai. Minta lagi ya Allah, minta lagi, gedung Santri Putri selesai. Bahkan di pandemi, Masya Allah umat itu luar biasa banyak yang berwakaf di tempat ini. Dan Waida, hari ini saya ingin menunjukkan ya, bahwa ini betul-betul wakaf, dan namanya wakaf tidak boleh diwariskan. Jadi anak keturunan saya itu tidak boleh mengambil satu jengkal pun, karena ini benar-benar wakaf. Yang namanya wakaf sudah dihentikan kepemilikannya, diserahkan kepada Allah untuk umat. Dan hari ini sahabat semuanya, saya ingin menunjukkan surat sertifikat wakafnya dari almarhum, keluarga almarhum ya, Haji Hamsuk Santawijaya kepada nazirnya, kepada Cinta Quran yang diwakili waktu itu oleh Pak Hadi Ajis Pratama. Coba kita lihat dulu suratnya. Insyaallah. Nah, nih akte ikrar wakaf, mungkin bisa sambil ditunjukkan juga. Wah, ini kenapa banyak surat tanahnya, karena tanahnya banyak juga ya. Ada berapa? 1, 2, karena di 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, karena blok berarti tanah. blok tanah ada yang 150, ada 250, ada yang 500. Jadi semua tuh alhamdulillah. Jadi banyak jadi ininya, maksudnya enggak satu global gitu. Waktu itu saya berpikir gini, waktu lagi bangun itu kan dia, Ari kok di ini sih di Bogor, kamu di sini pindah di Bintaro biar mudah ngelolanya. Kan namanya ponakan sendiri, kamu bikin aja deh di kan luas 5.000, saya kamu bikin aja rumah. Ya bikin rumah untuk kamu sendiri, kan ini namanya wakaf. Tapi kodalah, Masya Allah, salut banget. Beliau tidak mau. Jadi waktu itu
Enggak, Wak. Kalau Wak wakafnya untuk Yayasan Cinta Quran, kami tidak berhak. Walaupun saya ponakan Wak sendiri, dan nanti ke belakangnya akan jadi ini yang ribut nanti dari anak warisan, nanti anak saya minta warisan karena ada ininya. Jadi akhirnya Masya Allah saya salut banget jawabannya beliau itu, tidak mau sama sekali. Biar kata kami sementara masih di Bogor, nanti insya Allah kami akan tetap mengembangkan ini tanah wakaf Wak ini. Jadi itu yang membuat semakin trust gitu ya dengan ini, bahwa ya Allah alhamdulillah saya dengan bertahap, karena kalau kami sendiri yang bangun, walaupun saya punya tanah, tapi kan dari mana untuk bangunnya. Dan qadarullah dengan Ustadz Fatih Karim, dengan banyak jamaahnya yang trust, dan saya sendiri melihat bagaimana ininya bukan saya karena memuji karena aku anak suami ya, bukan ya, karena memang saya melihat sendiri beliau ini walaupun jadi ustadz, maksudnya dengan dana yang banyak dari umatnya itu, insya Allah tidak ada sedikit pun. Karena saya tahu beliau itu punya usaha bisnis, dan bisnis ini alhamdulillah qadarullah juga dimudahkan Allah, sehingga penghasilan tiap bulannya tuh dari bisnis ini kayak mungkin lebih dari cukup, insya Allah. Jadi insya Allah semoga tetap amanah dari kepercayaan umat ini tetap dijaga, ya, karena dan tetap bersih, tidak sampai mengambil dana dari ini. Dan begitu juga selama ini saya lihat dana-dana zakat ya 100% di ini. Jadi jangan sampai kita tuh berpikir, karena kan saat ini kan lagi kondisi begini, jadi karena saya sendiri pribadi waktu belum kenal beliau ini, kenalnya sudah lama ponakan, maksudnya saya pertama pindah karena tadinya dinas di luar negeri ya, pindah ke sini waktu saat itu tahun 98 tuh ada reformasi. Ya, ini kan mau dibakar-bakar, terus Presiden Soeharto diteruskan. Jadi waktu itu kondisi lagi ini ekonomi saya sendiri pindah, bingung kalau kita punya ini kemana. Ada saya itu baru ada 1 atau 2 yayasan yang kita trust gitu ya. Nah di situ saya ini kan, tapi kan kemudian alhamdulillah, nah yayasan itu juga yang saya tawarkan ini tuh. Tapi karena kita sama saya kira ya, sahabat cinta Quran semuanya, kita tuh pasti ingin menyerahkan. Kita kan tadi ingat hadis Rasul tadi, Rasulullah SAW, kita ingin punya 3 perkara yang akan mengalir abadi. Dan itu tentu untuk kita sendiri nggak mampu, tentu pengennya cari yang trust, yang percaya, yang amanah gitu. Dan itu tidak mudah pada zaman sekarang. Kadang-kadang yang kita ini juga kita taunya trust, dipercaya amanah, tiba-tiba hianat itu ya. Walaupun kita tetap niatnya karena Allah, insya Allah sih tetap diterima sama Allah. Tapi yang tanggung jawab, yang tidak amanahnya itu akan bertanggung jawab di yaumil hisab, di padang mahsyar nanti. Jadi insya Allah dengan ini, saya kadang-kadang suka menangis ya. Kalau lagi-lagi di sini, waktu itu saya ikut itikaf malam ya, itikaf malam Ramadan 10 hari terakhir Ramadan di sini. Terus lihat anak-anak ini mengaji, saya tuh keluar air mata, ya Allah, alhamdulillah, semoga bacaan anak-anak ini akan menyirami alam kuburnya arwah suami saya. Begitu juga kemarin waktu sholat Idul Adha ya, kan saya ke sini di lapangan. Kemudian yang jadi imam, yang jadi khotib adalah santri-santrinya. Masya Allah, di situ keluar air mata, ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, betul-betul kebahagiaannya arwah suami saya. Ya Allah, dengan bacaan-bacaan anak-anak dari santri-santri cinta Quran ini. Dan kami juga berharap banyak kepada anak-anak santri-santri cinta Quran yang saat ini lagi digodok 2 tahun dengan pendidikan akidah Islamnya, juga dengan entrepreneur ya. Jadi
saya alhamdulillah juga dengan usaha mendidik Leadership dengan dan entrepreneur juga. leadership dan entrepreneur lainnya, sehingga mereka nanti kalau suatu saat dikembalikan ke daerahnya ini kan kita mengambil dari berapa 37 provinsi. Iya. Dia jadi bisa mandiri. Tidak hanya kita kan selama ini melihat bahwa Ustaz, nanti kalau mencari dana dari umat lagi akhirnya nggak recokan, banyak minta-minta. Kita jadi harus percaya diri kalau kita punya usaha tuh. Nah contoh nih Ustadz Fatih Karim tuh, saya yakin dia punya usaha bisnisnya banyak, sehingga alhamdulillah dengan bisa amanah dengan dana-dana umat yang ini. Dan saya menyaksikan sendiri tahap demi tahap pembangunan masjid pertama, terus digalang lagi bisa gedung pertama untuk ini Santri Putra, kemudian alhamdulillah dalam jangka berapa tahun? 3 tahunan. Ya tahun. Ya semoga wakaf-wakaf dari sahabat cinta Quran semuanya se-Indonesia ini diterima Allah, dan insya Allah sampai nanti apabila sahabat cinta nanti sampai di alam barzah nanti akan mengalir pahalanya. Jadi ini mengalir dan nanti sampai di Yaumul Hisab di padang mahsyar nanti insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan itu harapan kita juga pada santri-santri bahwa ini amanah dari pewakif dan amanah dari umat semuanya. Karena ini dana umat. Kalau saya cuma tanah, tapi sahabat cinta Quran semuanya ini dananya masuk ke cinta Quran, insya Allah akan mengalir. Dan kami berharap banget bahwa santri-santrinya bisa bermanfaat nanti tidak berlanjut sampai di sini aja ya. Nanti kemudian kuliah ke luar negeri. Kan pindah ke luar negeri, kemudian mereka punya jamaah lagi di ininya. Ngalir lagi di tempat ya Allah, kembali. Misalnya di provinsi mana, Jayapura, provinsi Kalimantan itu membuka lagi lahan seperti dan bukan seperti Ustadz Fatih Karim contohnya dengan semua akidah Islamnya, leadershipnya dan entrepreneurnya, kemudian digali lagi insya Allah bermanfaat. Itu pesan kami, kalian adalah membawa amanah besar dan itu untuk kebaikan santri-santri sendiri, anak-anakku sekalian, dan untuk kebaikan semua sahabat-sahabat cinta yang sudah mewakafkan dananya ke cinta Quran ini. Insya Allah semoga Allah meridui dan memudahkan rencana cinta Quran berikutnya. Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau saksikan ya Allah, kami semuanya ini adalah hamba-hambamu yang ingin mencari ridho-Mu. Dan semua sahabat cinta Quran, semua yang memberikan dananya, wakafnya ke ini juga ke cinta Quran juga untuk membina setiap santri ini ada orang tua asuhnya. Setiap bulannya akan setiap bulannya akan untuk mengalir pahalanya. Setiap bacaan ayat-ayat Quran kalian ini, insya Allah di saat ini saat kita masih hidup dan saat kita nanti alam barzah akan mengakhir. Ya Allah, kabulkan niat kami, terima ya ibadah ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Semua kami diwafatkan dengan husnul khotimah ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkan kami saat sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, Rabbana taqabbal doana ya Allah. Mudahkan ya Allah, berikanlah kekuatan pada ponakan kami Ustadz Fatih Karim untuk dia menjaga amanah titipan dari umat ini dan dari semua sahabat cinta Quran agar jadi amanah untuk tetap melanjutkan perjuangannya ini dan menjalankan syiar Nabi Muhammad SAW, syiar Islam. Allah yang mengabulkan doa ini, amin ya Allah. Taqabbalan doa kami semua, amin ya rabbal alamin. Ini barangkali mau diperlihatkan. Bisa diperlihatkan teman-teman semuanya. Maksudnya, ini ikrar wakaf. Ini jadi jelas ya. Jadi nama wakifnya juga kepada siapa, luas tanahnya berapa, saksinya siapa, langsung ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pembuat akte wakaf, dan di sini diberikan kepada yang mewakili Cinta Quran Foundation, Hadi Aziz Pratama, ini Ketua Yayasan Cinta Quran Foundation. Dan benar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Ida Farida. Jadi saya jangankan rumah 100 meter atau 200 meter, memang beliau sudah mempersilahkan. Jadi di antara 5.000 itu ambillah 100-200 meter. Tapi alhamdulillah sampai hari ini 1 meter kasur pun enggak. Jadi kalau saya datang ke sini, saya tidurnya di masjid, atau kalau saya tidak tidur di masjid, karena sekarang udah ada ruang tamu,
kamar tamu, saya tidurnya di kamar tamu. Bahkan ibu saya sendiri protes. Ibu saya bilang, ya kan kita bangunan wajar lah kita minta satu kamar gitu. Sampai hari ini kamar buat ibu saya pun nggak ada. Boleh nanti teman-teman main ke Cinta Quran Center, boleh dicek dan tanya sama security kamarnya Dewan Pembina di mana gitu. Dan alhamdulillah, ternyata hikmahnya sekarang banyak konflik keluarga diakibatkan karena kiai besarnya wafat. Istrinya itu mengklaim tanah itu menjadi tanah pribadi, bukan tanah wakaf. Akhirnya sekarang jadi konflik keluarga. Nah ini yang dari dulu kami takutkan sejak dulu. Makanya sampai hari ini aktenya akta wakaf dan satu jengkal tanah pun ya kami dan pengelola semua di Cinta Quran tidak mengambil sedikit pun. Dan 100% dana yang masuk semuanya untuk kehidupan santri yang ada di sini. Itu lebih menenteramkan, itu lebih menenangkan. Dan bahkan sampai hari ini siaran, ini kamera-kameranya, lighting, semua ini juga wakafnya antum. Ya, namanya wakaf studio. Jadi ini luar biasa, kisah-kisah yang luar biasa. Bisa kebayang ya teman-teman kalau punya uang 50 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Jadi uang 1 jutanya 1.000 kali. Itu baru 1 M. Bayangkan kalau 100 miliar, berarti 1.000 jutanya 100 kali. Jadi 1.000 jutanya 100 kali. Ini masjid uangnya penuh semua. Oleh almarhum, oleh istrinya, wakafin aja. Keren ya. Ini harus jadi contoh buat teman-teman semuanya. Dan kalau wakaf, jangan setengah-setengah. Tadinya almarhum setengah, hati-hati dengan istri loh. Istri pembisik yang utama. Istrinya bilang, jangan setengah-setengah, nanti di surga rumah kita nggak ada pintunya. Nanti nggak ada atapnya. Langsung suaminya berubah, diwakafin semuanya. Masya Allah, luar biasa. Istri yang solihah itu senantiasa membimbing suaminya ke surganya Allah. Maka teman-teman semuanya, ini adalah edisi spesial. Belum pernah saya tadinya tidak mau cerita ini terlalu detail, tapi ternyata banyak DM yang masuk, banyak permintaan yang masuk. Ustadz, kenalin dong sama yang wakaf tanahnya. Kok ada ya manusia berwakaf tanah sampai sekian miliar, puluh miliar, ratus miliar. Nah sekarang udah ketemu ya teman-teman ya, sudah ketemu dan udah lihat ya aktenya dan sudah clear semuanya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya teman-teman semakin percaya, semakin besar doanya untuk kami semuanya. Dan alhamdulillah sekarang santrinya udah masuk. Jadi bukan hanya gedungnya sudah jadi semua. Masjidnya udah jadi 100%, gedung santri putri udah jadi 100%, gedung santri putra 100%, rumah guru juga sudah jadi, kantornya tinggal sedikit lagi, 5% lagi. Dan alhamdulillahnya santrinya sudah masuk dari Aceh sampai Papua, usia 18 sampai 21 tahun, full gratis beasiswa, nggak ngeluarkan biaya sepeser pun. Alhamdulillah. Nol. Dan alhamdulillah sekarang santri-santrinya sudah berani ngisi kajian, khotib Jumat, bahkan sudah ada yang jago ruqyah, udah ada yang punya bisnis, udah ada yang bisa tibun nabawi. Senang banget. Ini semuanya wakaf dari teman-teman semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada keluarga Bapak almarhum Haji Hamsuk Santawijaya yang masih ada hubungan saudara dengan kami pun, tapi tentu ya teman-teman ngerti kan, justru malah biasanya antar saudara agak lebih berat. Biasanya lebih underestimate. Kalau dengan orang luar kan biasanya kita lebih percaya gitu. Tapi Masya Allah, Allah yang melembutkan hati. Allah yang menggetarkan hati. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Teman-teman semuanya jangan lupa hadir di puncak acara Amazing Muharram di Sentul International Convention Center. Linknya sudah ada di sini dan masih ada kesempatan untuk berwakaf di kantor pusat Cinta Quran Center. Pembangunannya tinggal 2 lantai lagi. Ada kesempatan terakhir sebelum wakafnya ditutup. Teman-teman semuanya ada link wakafnya di sini. Insya Allah teman-teman tinggal klik langsung nanti orang berwakaf dan wakafnya diselesaikan untuk pembangunan gedung. Ustadz, kalau wakafnya sudah selesai gimana? Masih terbuka kesempatan untuk sedekah makan santri, sedekah buka saum santri, dan juga sedekah beasiswa santri. Tadi sebelum acara kita mulai, langsung salah satu santri curhat. Ustadz, anak pingin banget kuliah di Ahqaf. Ahqaf tuh salah satu kampus terbaik di Yaman, di Tarim. Saya bilang, udah bismillah, antum insya Allah ada yang berangkatin. Padahal nggak tahu siapa yang mau berangkatin. Berangkat. Yang satu lagi datang, kucruk. Ustadz, anak pingin ke Madinah, Ustadz. Pingin kuliah di sana. Insya Allah antum berangkat. Dan luar biasa. Wah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dari keluarga yang nggak mampu.
Bahkan kemarin untuk berangkat pun ke sini, sekedar ongkos pesawat pun nggak punya. Hanya betul-betul ingin belajar ke sini. Jadi teman-teman semuanya sekarang sudah jelas ya, orangnya sudah jelas, akte wakafnya sudah jelas, Masya Allah. Baru sekarang loh saya buka ketika bangunan udah jadi semua, baru diceritain. Jadi bukan mengemis-ngemis, tolonglah ini asli ikrar, enggak. Saya sudah jelas semua, udah jadi semua, baru saya cerita. Ini membuktikan bahwa insya Allah kami amanah, menyalurkan amanah wakaf, zakat, infak, sedekah semuanya di Cinta Quran Foundation. Ingat Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang mukmin. Udah mukmin kan beruntung, tapi beruntunglah mukmin yang seperti ini. Siapa mereka? Salah satunya walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang amanah. Ternyata orang-orang yang amanah itu dirindukan oleh surga Firdaus. Mereka mendapatkan warisan. Bayangin, yang namanya waris pasti dapat. Nggak mungkin enggak. Apa warisannya? Surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu jadi orang yang amanah ya. Jangan sampai kemudian kita lawannya apa? Khianat. Sehingga kita bisa terus menjaga amanah di tengah-tengah umat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat informasi ini. Dan mudah-mudahan dirasa manfaatnya jangan lupa ya diklik tombol share, dibagi-bagikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Siapa tahu setelah ini ada yang berwakaf 100 hektar, ya 1000 hektar, silahkan. Ya, mudah-mudahan ingat pilih nazir yang amanah, kemudian juga trust, ya percaya bahwa orang ini memang layak untuk mengelola dana wakaf kita. Wah, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya untuk menjelaskan karena banyak yang bertanya mana orangnya pingin kenalan. Tentu kita sama-sama berdoa juga ya untuk sedikit Ustaz, Pak Hamsud. Ya. Ada dorongan lagi yang dari ayat surat Al-Munafikun yang ayat 11 ya. Iya. Yang sedekah. Yang ya yuladina bang fikum min qabli ayatim ahadukumul maut. Maut ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah. Jadi di situ tuh ayat itu juga memotivasi banget bahwa ternyata himbauan Allah itu bahwa bersedekahlah kamu sebelum datang kematian. Karena kalau kamu sudah mati dan kamu pengen balik lagi ke dunia, untuk apa? Untuk bersedekah. Dan itu tidak bisa ternyata. Jadi kesempatan-kesempatan sahabat cinta Quran yang masih diberikan izin Allah untuk bersedekah. Usia almarhum suami saya tuh meninggalnya usia 66 tahun. 66. Sebenarnya kalau bagi orang ini termasuk masih muda 66. Tapi kata Rasulullah kan bahwa usia umatku antara 60-70. Jadi kita saat ini adalah yang kita lihat sisa usia kita ini. Kita mengejar waktu sebenarnya. Kita paling 70, kalau sekarang usia sahabatnya taruh udah 50 atau 60, berarti tinggal berapa lagi? Dikit lagi. Sementara minta ada yang 60, 10 tahun lagi, boleh jadi 5 tahun lagi. Kita berburu, kejar apa yang ada. Kalau mengikuti hawa nafsu aja kita pengen tuh nggak habis-habisnya ya, sampai kita kata Rasulullah tuh sampai tanah masuk di mulut. Jadi insya Allah kita selalu dengan kajian-kajian Ustadz Fatih Karim selalu mengingatkan akan ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW sehingga memotivasi kita untuk selalu bersedekah dan beramal jariyah. Insya Allah saya percaya dengan sahabat cinta Quran akan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik dan mempunyai amal jariyah. Silakan. Alhamdulillah. Dan ternyata enggak juga 60-70, Ustadz Arifin Ilham 49 tahun, lebih muda lagi. Ustadz sahabat saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 45. Iya, lebih muda lagi. Ustadz Syekh Ali Jaber 44 tahun. Saya sekarang 43. Semoga Allah panjangkan usia. Amin ya Allah. Karena banyak lagi takut kita banget umat ini. Makanya ini udah tinggal di ujung-ujung, jangan-jangan besok wafat. Makanya sekarang nyatakin dai supaya apa? Kalau saya besok pulang, mereka pengganti. Insya Allah. Makanya saya sayang banget sama santri-santri yang ada di sini. Saya fasilitasi dengan fasilitas yang nyaman supaya mereka menjadi ulama-ulama besar. Ini generasi penerus generasi tahfidz Quran. Insya Allah. Kita semua berharap, semua sahabat cinta Quran berharap banget kepada anda semuanya ini.
supaya memegang amanah kita dan melanjutkan perjuangan dari kita semua. Insya Allah. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih atas bantuan, dan jangan lupa ya diklik tombol share, bagikan ya video ini ke banyak orang supaya banyak yang nonton, terinspirasi, kita juga dapat pahalanya, pahala menyebar kebaikan. Dan jangan lupa ya kasih subscribe. Mohon doanya sebentar lagi akun YouTube Cinta Quran bisa menyentuh di angka 1 juta subscriber ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Farida ya, dan alhamdulillah doakan beliau sehat dengan kesehatan yang sempurna, usianya berkah, dan semua urusannya Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kita izin pamit, dan insya Allah jangan lupa senantiasa mendukung semua program-program yang diadakan oleh Cinta Quran Foundation. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara godaan setan terhadap kita yang merasa sudah hijrah adalah berhenti untuk menaikkan level hijrah kita, sehingga akhirnya pelan-pelan kita merasa jenuh dengan hijrah begitu aja, ujung-ujung malah downgrade dan malah akhirnya kembali kepada hal yang buruk, jahiliyah. Jadi siap untuk berhijrah? Maka tidak ada cara lain kecuali hijrah kita harus next level. Dan tentu konten yang juga tidak terlupakan, konten dari setiap Amazing Muharram ini kan selalu memiliki pesan yang mendalam dan menyisakan perenungan, begitu ya. Tiba-tiba lampu digelapkan, kita dibawa dalam suasana ini apa ya, mau dibawa kemana ya, ternyata diberikan kain kafan dan kita semua diajak untuk merenungkan hari kematian kita. Amazing Muharram 11 merupakan Islamic event training terbesar di Indonesia. Dihadiri lebih dari 10.000 peserta di Sentul International Convention Center. Kita akan belajar bersama saya, Habib Nabil Abu Sawwa, Habib Ali Alshab, Habib Mahdi, Coach Hari Firmansyah, Ustaz Asep Supriyatna, dan banyak lagi guru-guru yang lainnya. Training yang kami sajikan dalam bentuk practical learning untuk membantu peserta memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam hijrahnya. Kualitas hidupnya pun terus bertumbuh, baik kualitas ibadahnya, kualitas rumah tangganya, kualitas sosialnya, hingga kebermanfaatannya di tengah-tengah umat. Artinya apa? Hijrah itu jangan hanya sekedar nama, tapi sungguh-sungguh kita hijrah untuk membantu sesama kaum muslimin. Acara ini dimeriahkan oleh Rampak Beduk dan Alia. Insya Allah bersama-sama kita hadir di SICC di Sentul, Bogor. Tanggal 4 September. Pastikan kita bergabung. Ramein acara ini, nanti akan ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan, dan kalau mau daftar, klik link di bawah ini atau daftar melalui Instagram Amazing Muharram. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.